Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku yaitu Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang inquiry based learning dan problem based learning pada mata kuliah model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model inquiry based learning, pengertian menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut John Dewey. Inquiry based learning didasari atas pemikiran John Dewey, seorang pakar pendidikan Amerika yang mengatakan bahwa pembelajaran, perkembangan, dan pertumbuhan seseorang manusia akan optimal saat mereka dihadapkan dengan masalah nyata dan substantif untuk dipecahkan. Oleh karena itu, inquiry bersifat pada siswa menentukan supaya siswa ikut serta aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menurut Sumatri 1999. Metode inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Nah, yang ketiga yaitu menurut Khairul Anam 2015. Siswa diminta untuk mencari dan menentukan sendiri dalam konteks inquiry sebagai metode belajar mengajar. Siswa ditetapkan sebagai subjek pembelajaran yang berarti siswa memiliki andil besar dalam menentukan suasana dan model pembelajaran. Nah, dari ketiga para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri menemuan keterlibatan siswa secara maksimal dalam kegiatan belajar. Nah, kali ini yaitu karakteristik pembelajaran inquiry, ciri khas dari pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama yaitu menekankan pada proses mencari dan menemukan. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Nah, yang ketiga peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Nah, yang terakhir yaitu yang empat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu 1. Orientasi. Nah, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengumpulkan data. Yang kelima menguji hipotesis. Yang terakhir, yang keenam merumuskan kesimpulan. Nah, kelebihan model pembelajaran inquiry itu apa sih? Nah, yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran inquiry. Yaitu 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Selanjutnya, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Nah, pengertian PBL, Problem Based Learning. Menurut John Dewey, pembelajaran berbasis masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Nah, metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mencari penyelesaian masalah dunia nyata, simulasi masalah yang digunakan untuk mengaktifkan siswa sebelum memulai pembicaraan tentang siswa. PBL membahas siswa untuk belajar kritis secara dan analitis serta mendapatkan dan menggunakan sumber pembelajar yang tepat. Itu menurut Trianto 2007. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik model PBL. Menurut Trianto 2009, karakteristik model pembelajaran problem based learning adalah 1. Adanya pengajuan pertanyaan atau masalah. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antara disiplin. Nah, yang ketiga yaitu penyelidikan autentik. Nah, yang keempat menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu kerjasama. Keunggulan dari penerapan model pembelajaran based learning yaitu sebagai berikut menurut Sanjaya 2006. Nah, yang pertama yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajar sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, yang kedua yaitu pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Nah, yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan dari penggunaan model pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut menurut Sanjaya 2006. 1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Nah, yang kedua yaitu keberhasilan model pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, yang terakhir yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Itu kelemahan dari model problem based learning. Kali ini sintak model pembelajaran dari kedua yaitu inquiry based learning dan problem based learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Nah, yang kedua merumuskan masalah. Nah, yang ketiga merumuskan hipotesis. Nah, yang keempat tahap pengumpulan data. Nah, yang kelima menguji hipotesis dan yang terakhir 6 menarik kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran menurut problem based learning. Nah, yang pertama mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Nah, yang keempat mengembangkan dan menyajikan artefak hasil karya dan memamerkannya. Nah, yang terakhir yang kelima analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kali ini perbedaan antara model pembelajaran inquiry based learning dan model pembelajaran problem based learning.
Inquiry-based learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban dan suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, problem-based learning adalah suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Itu perbedaan antara PBL dan IPL. Nah, kali ini persamaan antara model pembelajaran inquiry-based learning dan model pembelajaran problem-based learning. Nah, yang pertama yaitu pendekatan yang dipakai yaitu multidisipliner. Nah, yang kedua proses penilaiannya satu waktu. Nah, yang ketiga berpikir kritis. Nah, yang keempat teknis dan sistematika pembelajarannya diarahkan oleh guru. Nah, yang terakhir yang kelima konten pembelajaran yang diangkat yaitu masalah yang sudah ada. Itu persamaan antara model pembelajaran IBL dan PBL. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.